teman-teman akan mempunyai saham ACES ini sebanyak 20 lot atau 2000 lembar saham. Nah, tadinya beli di sini yang pertama, terus yang kedua beli di sini, maka harga teman-teman semua akan mengalami perubahan. Nah, harga teman-teman semua nanti akan berada di area 1300 sampai 1315. Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada video kali ini kita akan membahas ya market update pada tanggal 13 Maret 2020, perdagangan pasar hari Jumat. Pada video kali ini diambil pada pukul 9 lewat 43 menit. Market baru berjalan kurang dari setengah jam sudah mengalami suspend. Nah, suspendnya ini dikarenakan indeks harga saham gabungan kita mengalami penurunan sebanyak 5% ya. Ini teman-teman ya, bisa lihat di sini mengalami penurunan 5%, minus 5,1% untuk indeks harga saham gabungan kita. Dan suspendnya ini berdurasi kurang lebih 30 menit. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini tidak ada pergerakan pasar, tidak ada running trade, tidak ada yang bertransaksi karena yang memang market kita sedang disuspend dengan durasi setengah jam. Dan opening market pada jam 9 ini kita bisa ngeliat juga ya bahwa saham-saham lapis 1, lapis 2, dan lapis 3 sama rata mengalami penurunan sebanyak 7%. Nah, ini dia. Sama rata ya teman-teman ya. Kita bisa lihat juga ya. 6,90 ya kan. 6,93. Jadi ada aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek untuk mereda kekhawatiran pasar yang mengalami pelemahan atau penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini perdagangan yang ditutup pada hari Kamis pada tanggal 12 bulan Maret 2020. Indeks harga saham gabungan kita mengalami minus 5%. Nah, minus 5% ini perdagangan pada hari Kamis ditutup pada pukul jam 15 lewat 35 atau 40 menit. Jadi sebelum jam market tutup, indeks harga saham gabungan kita, market kita pun mengalami suspend sebanyak 30 menit untuk mereda. Dan ini dia, market sudah kembali dibuka ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri ya, suspendnya sudah dibuka, namun tetap saja belum mampu mereda penurunan yang ada. Market baru kembali dibuka setelah terjadinya suspend. Nah, untuk saham-saham yang diperdagangkan pada hari Jumat ini mempunyai aturan baru bahwa menindaklanjuti surat perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan serta memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan dalam rangka menjaga keberlangsungan pasar agar tetap kondusif, maka PT Bursa Efek Indonesia memberlakukan perubahan batasan trading atas perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia dalam surat keputusan direksi nomor cap 00024 garis miring BEI garis miring 03 2020 perihal perubahan panduan
penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek dalam kondisi darurat sebagai berikut. Nah, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua ya untuk info update pada perdagangan kita yang isinya adalah poin pertama, jika indeks harga saham gabungan mengalami penurunan hingga lebih dari 5%, 5/100 pada hari bursa yang sama, maka akan dilakukan trading halt selama 30 menit. Jadi market akan di freeze ataupun di suspend kurang lebih selama 30 menit. Terus poin keduanya, jika indeks harga saham gabungan mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10%, 10/100 pada hari bursa yang sama, maka akan dilakukan suspend juga sebanyak 30 menit. Dan poin ketiga, jika indeks harga saham gabungan kita mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15% atau 15/100 pada hari bursa yang sama, maka akan dilakukan trading suspend dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, sampai akhir sesi perdagangan, atau poin B, lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapatkan persetujuan dari perintah otoritas jasa keuangan. Nah, aturan yang baru diterapkan pada minggu ini sempat batasan bawah ARB, automatic reject bawah, yaitu di angka minus 15%, dan itu juga sudah dilakukan untuk menenangkan pasar, namun belum begitu signifikan untuk mampu menahan penurunan market yang ada. Nah, kembali diberikan aturan baru, yaitu untuk membatasi penurunan di angka minus 10%. Setelah diperbarui, yang tadinya 35%, 25%, dan dikoreksi menjadi 15% untuk batas bawahnya, karena tidak efektif untuk meredam kepanikan pasar, maka dibuatlah aturan auto reject bawah yang baru di angka minus 10%. Hari ini, terutama hari ini, hari Jumat, market kita dibatasi penurunannya, dirubah yang tadinya 15%, dirubah menjadi minus 7% atau mendekati 7% ya. Jadi 6,94 atau minus 6,90 itu sudah termasuk batasan bawah harga yang dibuat untuk meredam market itu sendiri. Nah, namun untuk batasan atasnya itu tidak diberlakukan ya. Jadi ini adalah salah satu cara dari kantor Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa meredam, menjaga kestabilan market kita supaya teman-teman semua juga merasa aman. Nah, banyak nih ya yang nanya ke saya melalui komentar di YouTube dan juga melalui admin via Instagram yang berkomentar untuk mengenai strategi apa sih ya kira-kira yang bisa teman-teman lakukan untuk mengalami market crash seperti ini. Ya, kita bisa lihat dulu ya, kita bisa lihat indeks harga saham gabungan kita ini sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Jadi ya terbatas nih ya. Sebenarnya data ini pun perlu ya kita untuk memperhatikan di mana area supportnya itu berada gitu kan untuk indeks harga saham gabungan kita, karena tidak cuma emiten saja atau saham-saham yang ditransaksikan saja untuk kita bisa memperhatikan area support dan resisten, namun indeks harga saham gabungan juga kita bisa mencermati pada poin berapa masuk ke area supportnya kita gitu ya. Nah, hampir semua ya teman-teman, ini ada saham Citra nih ya, saham Citra juga mengalami penurunan. Nah,
Sebenarnya cara apa sih yang bisa kita pakai ya? Kita harus menunggu momentum mengenai informasi COVID-19 dan juga informasi mengenai perang dagang minyak ya, perang dagang harga minyak. Nah, berita yang sering kita dengarkan bahwa vaksin untuk COVID-19 ini sudah bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati pada bulan April. Jadi masih ada 1 bulan lagi ya, masih ada 1 bulan lagi untuk uji coba vaksin ini mengenai virus COVID-19. Nah, teman-teman bisa menunggu. Untuk yang belum sama sekali membeli saham, saran saya teman-teman jangan dulu buru-buru membeli saham. Jangan dulu membeli saham. Karena kita masih belum tahu nih ya, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi sampai vaksin itu sudah diuji coba kepada masyarakat yang terkena COVID-19. Dan untuk yang sudah membeli saham nih ya, yang sudah terlanjur membeli saham dan ternyata nyangkut di atas ya, teman-teman gak usah khawatir, teman-teman jangan khawatir. Pastikan, yang pertama adalah pastikan saham yang teman-teman beli semua itu termasuk saham yang mempunyai kinerja bagus ya. Teman-teman harus pastikan saham yang teman-teman beli itu adalah saham yang perusahaannya bagus. Dalam arti apa bagus? Memiliki kinerja yang baik, terus memiliki hutang yang sedikit. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah bisa memilih ya perusahaan yang bagus. Tentu saja perusahaannya itu kita kenal perusahaannya, kita tahu produknya, terus kita bisa mengecek laporan keuangannya pada aplikasi RTI untuk laporan hutang, laporan pendapatan per kuartal gitu ya. Itu teman-teman semua bisa ngecek di situ. Saran saya itu pastikan kembali saham yang ada di portfolio teman-teman semua adalah saham-saham yang bagus, yang mempunyai kinerja bagus dan kurang lebih seperti saham lapis 1 ya, kurang lebih seperti saham lapis 1 dan paling mentok saham lapis 2. Itu teman-teman bisa handle untuk memastikan bahwa saham-saham tersebut adalah saham-saham yang teman-teman punya walaupun kondisi sangkut di atas ya. Nah, kenapa saya harus memastikan seperti itu? Karena supaya ketika harga itu turun lagi, teman-teman bisa membeli di area bawah ya. Teman-teman bisa beli di area bawah. Misalkan ya, saya ngasih contoh simpelnya deh ya. Saya ngasih contoh simpelnya, oke ya. Saya akan ngasih contoh simpelnya bentar ya. Nah, kurang lebih saya akan memberikan bayangan ya, informasi mengenai cara untuk melakukan yang namanya average down ya. Jadi gini, misalkan teman-teman sudah membeli saham S Hardware Indonesia dengan kode emiten ACES itu di harga 1355 ya, di harga opening. Misalkan teman-teman sudah mempunyai barangnya. Nah, misalkan teman-teman beli nih saham ACES ini di harga 1355 ya kan, sebanyak ya sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Saya ngasih contoh misalkan 10 ya, dengan value yang harus kita keluarkan sebanyak 1.355.000. Nah, teman-teman punya nih membeli sahamnya ya kan. Nah, pas dibeli ternyata sahamnya turun di 1270 gitu kan. Nah, 1270 sampai 1265 nih. Karena dia sedang berada di area harga tersebut. Nah, teman-teman semua yang pertama bisa dilakukan adalah menganalisa area supportnya. Ini dia.
Ini 1295. Ini kita bisa lihat ya, harga terendahnya di harga 1200 pada bulan 9 tanggal ini maaf. Pada tanggal 6 bulan 9 2018 ya. Ini harga terendahnya di harga 1200. Secara historisnya pernah menyentuh di area 1200 dan harga sekarang 1270. Nah, mungkin untuk yang sudah membeli saham Acas ini di harga 1355 sudah terlanjur beli gitu kan. Nah, saran saya ada dua keputusan yang teman-teman bisa pertimbangkan, yaitu kalau teman-teman mempunyai cash lebih, teman-teman bisa membeli kembali saham Acas ini di harga low-nya dia yang sudah pernah terjadi di area 1200 sampai 1215. Nah, teman-teman bisa membeli di area situ. Sabar. Intinya adalah sabar saat mengalami koreksi seperti ini. Intinya sabar ya. Teman-teman perlu perhatikan area support di mana yang teman-teman bisa pastikan menjadi area terbaik, harga terbaik untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa pastikan di area tersebut, bisa melakukan pembelian di harga tersebut ya. Nanti setelah teman-teman membeli misalkan ya area supportnya di 1270 misalkan gitu ya, kita nggak usah nunggu lama-lama deh di 1125 karena ini belum kejadian, saya hanya memberikan gambaran saja ya. Misalkan teman-teman beli di harga 1270. Nah, maka harga dengan jumlah yang sama, dengan jumlah lot yang sama, minimal dengan jumlah lot yang sama, di sini teman-teman beli juga 10 gitu kan. Dan berhasil dapat gitu kan. Yang pertama adalah di 1355 sebanyak 1.355.000 dan yang kedua beli di harga 1270 di sebanyak 110 lot dengan value 1.270. Maka teman-teman akan mempunyai saham Acas ini sebanyak 20 lot atau 2000 lembar saham. Nah, tadinya beli di sini yang pertama, terus yang kedua beli di sini, maka harga teman-teman semua akan mengalami perubahan. Nah, harga teman-teman semua nanti akan berada di area 1300 sampai 1315. Jadi teman-teman punya yang tadinya beli di 1355, setelah beli lagi di 1270 dengan minimal jumlah yang sama, maka teman-teman akan mempunyai barang Acas ini pada area 1315 dan 1300. Nah, itulah yang dibutuhkan ketika kita untuk membeli saham ini average down ya. Jadi supaya ketika harga ini berada di 1275, teman-teman punya barang di 1300 atau 1315 itu tidak mengalami penurunan yang jauh. Nah, kan langsung kekejar nih ya. Teman-teman langsung dapat nih ya di area 1300 gitu. Nah, ketika harga itu pindah menjadi 1320 ataupun 1325, teman-teman sudah profit. Teman-teman sudah profit gitu kan. Karena harganya sudah berubah, bukan di sini lagi ya. Jadi ada di area 1300 dan 1310. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk yang sudah beli, saran saya teman-teman bisa menambahkan dana lagi untuk membeli di harga bawah, average down, dan juga kalaupun teman-teman tidak mempunyai cash lagi, ya teman-teman bisa membatasi kerugian tersebut dengan cut loss. Dan teman-teman bisa membeli kembali buyback saham tersebut di harga rendah lagi gitu ya. Jadi misalkan saya beli di 1355, terus saya cut loss di 1330. Saya mengamankan minus saya supaya saya tidak rugi banyak, dan sekarang harga di 1295 sampai 1300. Saya bisa melakukan pembelian
di area tersebut. Jadi pas area itu naik di 1355, saya sudah profit gitu ya. Minimal balik modal dari cut loss tersebut gitu. Nah, itu sedikit gambaran aja buat teman-teman. Kalau yang masih bingung, teman-teman bisa hubungi tim marketing kita untuk mendapatkan informasi secara detail dan jelas. Dan teman-teman juga bisa berkomentar di YouTube kita untuk mendapatkan ataupun untuk menanyakan informasi mengenai trading di saham. Nah, untuk cara ini, strategi ini itu saya tadi sudah mengatakan juga, pastikan saham yang dibeli adalah saham yang lapis 1 ataupun lapis 2. Nah, untuk strategi ini saya tidak menyarankan untuk saham-saham pada lapis 3 ya, ataupun saham-saham gorengan ya, yang secara likuiditasnya itu kurang begitu bagus dan tidak cocok untuk kita investasikan. Hanya untuk trading kita hanya untuk kita tradingkan saja. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Teman-teman bisa mendukung saya untuk subscribe, komentar, dan juga share video ini bila teman-teman merasa video kita bermanfaat, supaya kita bisa memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi. Teman-teman juga bisa mendukung saya untuk membuat konten-konten berikutnya yang lebih update lagi dengan dukungan teman-teman semuanya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan hadiah dari saham. Salam cuan. I should fuck her in the Benz.